Selamat beribadah, selamat menikmati firman Tuhan. Saya percaya saat kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah keluarga pada pagi hari ini, Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia akan memberkati kita dengan hadirat-Nya. Dia akan memuaskan kita sehingga kita pulang dengan sukacita, dengan kekuatan baru untuk kita terus menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan sampai nanti kita tiba di garis akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2. Berbunyi demikian: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, seorang yang cocok dengan hati Tuhan, seorang yang istimewa di mata Tuhan. Tetapi dia tidak mendapatkan perlakuan istimewa, dalam artian apa yang dialami orang lain itu pun dialami oleh Daud. Dari masa muda Daud mengalami begitu banyak hal-hal yang memahitkan hidupnya. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia bisa menjalani semuanya. Sampai dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang di sini artinya aman, tentram. Dekat dengan Allah, dia merasa aman, merasa tentram. Sekalipun di situasi yang kacau, di situasi yang menakutkan hidupnya, tetapi dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun bisa datang dalam hidup ini. Tetapi kita tidak menjadi panik, kita tidak menjadi takut, kita tenang menghadapi semuanya. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan bagi kita sekalian. Dekat Allah saja aku tenang. Pada pagi hari ini, saudara, saya ingin melihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan dekat dengan Allah. Yang pertama, dekat dengan Allah berbicara tentang suatu hubungan. Hubungan di sini adalah hubungan yang terus berkesinambungan. Hubungan yang terbangun di masa senang ataupun di masa sulit. Hubungan yang terbangun tiap-tiap hari melalui menyembah kepada Tuhan. Daud, dia seorang komposer yang luar biasa. Dan dia juga seorang penyembah yang sangat fanatik. Dalam artian, tiada hari tanpa dia menyembah Tuhan. Tiada hari tanpa dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari, dia tidak lepaskan hidupnya dari Tuhan. Artinya tetap terhubung dengan Tuhan. Dia terus membangun hubungan dengan Tuhan lewat menyembah kepada Tuhan. Sehingga terbangun hubungan yang sangat erat sekali. Dan karena dia dekat dengan Tuhan, ketika dia harus mengalami pengalaman-pengalaman yang menakutkan, dia tenang menghadapi semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Hari-hari ini, dengan adanya himbauan tinggal di rumah, bagi banyak orang itu membosankan. Juga bagi orang lain mungkin ini sangat menyiksa sekali. Karena tiap-tiap hari biasanya selalu sibuk dari pagi sampai sore. Tapi sekarang dari pagi sampai sore hanya diam saja di rumah. Tetapi bagi kita, saudara-saudara, kita melihat ini adalah cara Tuhan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan diam di rumah Tuhan, mari pergunakan waktu yang ada. Ajak keluarga kita untuk berdoa, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk menyembah Dia. Menyembah
Dalam bahasa Ibrani dipakai kata saka. Dalam bahasa Yunani dipakai kata proskuneo. Artinya tindakan berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Atau pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Juga mempunyai arti seperti seekor anjing menjilat tangan tuannya. Apa arti seekor anjing menjilat tangan tuannya? Ini berbicara tentang suatu hubungan yang sangat dekat sekali. Pernyataan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhannya. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ada jaminan dari Tuhan kepada kita sekalian. Jaminan tenang menghadapi apapun dalam hidup ini. Yang kedua, arti dekat dengan Allah adalah mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Pertama, dalam hubungan dengan kebutuhan hidup. Saudara-saudara, kita tidak bisa menyangkali karena virus corona kita mengalami dampak yang luar biasa pada hari-hari ini. Kita mulai merasakan hidup semakin berat. Dan mungkin pada saatnya kita akan memasuki fase kekurangan. Kekurangan seringkali membuat banyak orang menjadi khawatir dan ketakutan. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup pelihara kita dalam masa-masa sulit. Dan Dia sanggup mengadakan apapun yang kita perlukan di dalam hidup ini. Elia, pada waktu terjadi kelaparan di Israel, Allah perintahkan dia untuk pergi ke Sungai Kerit. Karena Allah akan pelihara dia di sana. Sungai Kerit, tempat yang sunyi. Tidak ada orang yang bisa mendistribusikan makanan untuk Elia. Tetapi Allah perintahkan kepada Elia untuk pergi ke sana. Dan Elia taat. Dan Elia melihat keajaiban dari Tuhan. Tuhan kirim burung gagak untuk membawa roti buat Elia. Dari mana roti ini? Pada waktu itu terjadi kelaparan yang begitu hebat. Orang-orang Israel sedang mengalami kelaparan, tetapi istana tetap kelimpahan. Dan burung gagak dia membawa roti dan istana untuk memberi makan kepada Elia. Saya sempat bertanya, kenapa Tuhan perintahkan burung gagak? Rupanya salah satu sifat dari burung gagak, dia mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Dia tidak pelit untuk berbagi dengan sesama burung gagak. Dan burung gagak ini yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memelihara Elia sampai waktu di mana dia harus tinggalkan Sungai Kerit. Begitu juga saudara-saudara, kita seringkali mendengar Janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan ketika dalam kekurangan. Mungkin sebelumnya masih ada cukup makanan untuk dia dengan anaknya. Tetapi ketika Elia menjumpai dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi kita berulang kali mendengar dari firman Tuhan. Janda Sarfat ini bersama dengan Elia terpelihara sampai masa kelaparan itu lewat. Saudara-saudara, kalau kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan pun akan menjamin kebutuhan hidup kita. Kemudian yang kedua,
dalam hubungan dengan keselamatan. Mazmur 138 ayat yang ke-7, Daud berkata, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku." Inilah pengakuan dari Daud. Karena dia mempercayai Tuhan, maka Tuhan mempertahankan hidupnya dan menyelamatkan dia dari tangan musuhnya. Saudara-saudara, dekat dengan Tuhan, ada jaminan. Jaminan kebutuhan hidup kita, juga jaminan keselamatan. Karena pada waktu kita dekat dengan Tuhan, kita mempercayai Tuhan, mempercayai totalitas, bukan setengah hati. Karena ketika kita setengah hati mempercayai Tuhan, kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mempercayai Tuhan totalitas, di situ kita akan melihat apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dan lakukan buat kita sekalian. Yang ketiga, arti dekat dengan Tuhan. Dekat harus datang dari keinginan sendiri. Kita dekat dengan Tuhan, itu harus datang dari diri kita, dari keinginan kita sendiri. Dan Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata begini, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Harus dimulai dari kita. Tuhan menunggu kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tenang. Kita akan merasakan tangan Tuhan terus ada pada kita. Dan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan, Dia juga menjawab kita pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat di sini artinya datang mendekat. Artinya dekatilah Allah. Kalau kita mendekati Allah, maka saudara-saudara, hidup kita akan tenang. Dan sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, sebuah pertanyaan untuk kita sekalian. Apakah kita dekat dengan Tuhan? Dan saya mengajak kita sekalian, mari dekatilah Allah. Maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menyanyikan sebuah pujian sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Suasana sorga turunlah. Suasana sorga turunlah. Suasana sorga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana sorga turunlah. Suasana sorga turunlah. Suasana sorga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana sorga turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah.
Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya, 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 haleluya. Betapa kami rindu Tuhan, suasana surga turun di tengah-tengah kami. Di situasi di mana kami sedang menjalani hari-hari yang tidak memberikan kepastian buat kami. Tetapi Tuhan, dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan buat kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu pada saat ini. Biarlah suasana surga turun di tengah-tengah kami. Dan kami rasakan kuasa Allah turun, menjamah kami, memberikan kekuatan buat kami. Perjalanan kami masih panjang ya Tuhan. Kami tidak tahu ke depannya apa yang akan kami alami Tuhan. Mungkin akan lebih berat dari apa yang saat ini sedang terjadi dan harus kami jalani Tuhan. Mau atau tidak mau, kami menjalani. Mungkin ada banyak hal yang Tuhan membuat kami berpikir, ada banyak hal yang membuat kami khawatir bagaimana kehidupan kami untuk hari-hari ke depan. Tetapi Tuhan Yesus, dengan dekat dengan Tuhan, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan penyertaan Tuhan buat kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini setelah kami dengar firman-Mu, kami membawa hidup kami mau mendekatkan diri kami dengan Engkau. Kami mau Tuhan membangun hubungan kami yang lebih baik lagi dengan Engkau Tuhan pada hari-hari ini. Dengan adanya banyak kesempatan pada hari-hari ini, biarlah Tuhan kami menjadi umat Tuhan yang peka dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kami, supaya untuk kedepannya kami akan mengalami hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami semua umat-Mu, apapun yang akan kami alami dalam hari-hari ke depan ini, Tuhan, untuk kesempatan yang ada, kami terus membangun hubungan dengan Engkau, sehingga Tuhan Yesus, kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Apapun datang dalam hidup ini tidak menggoncangkan kami. Kami tetap di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan kami akan terus mengasihi Tuhan. Bahkan kami akan melihat begitu banyak hal-hal yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena kami mempercayai Engkau Tuhan. Bukan percaya dengan setengah hati, tapi mempercayai Engkau totalitas ya Tuhan. Membawa kami kepada pengalaman melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya pada hari-hari ini kami akan melihat banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan. Itu yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga menambah kekuatan dalam iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Semua Tuhan izinkan untuk membuka mata kami, melihat bahwa Tuhan Kau sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Dan kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami supaya diberikan hikmat untuk dapat mengatur dan mengatasi semua apa yang sedang terjadi sampai masa ini berlalu Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang terpapar dengan virus corona ini, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa berikan pengharapan kepada mereka, supaya Tuhan Yesus dalam harapan itu mereka memandang kepadamu dan boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Untuk anak-anak Tuhan yang mungkin juga mengalami terpapar dengan virus corona ini, Tuhan kami berdoa, biar Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Iman mereka boleh bertumbuh, sehingga Tuhan, iman ini membawa mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau tolong semuanya. Lalukan semua apa yang sedang terjadi pada hari ini. Supaya Tuhan untuk waktu ke depan, kami bisa beribadah dalam rumah Tuhan dengan bebas. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.